Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Aza dengan NIM B72219070. Di sini saya akan mempresentasikan analisis ekonomi mikro pada online shop Finuri, Raya Proyek Bengkok Brondong, Kabupaten Lamongan. Mohon disimak. Analisis ekonomi mikro online shop Finuri di Raya Proyek Bengkok Brondong, Kota Lamongan. Pada pandemi COVID-19 saat ini, tidak hanya sekedar bencana bagi sektor kesehatan, tetapi juga bagi sektor perekonomian, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19. Rendahnya tingkat perekonomian yang saat ini masyarakat rasakan memaksa mereka untuk melakukan apapun demi mempertahankan hidupnya. Usaha produk online shop Finuri merupakan salah satu yang terdampak dari sekian banyaknya masyarakat di Indonesia. Selanjutnya yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi menurut salah satu ahli yaitu Adam Smith mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian ilmu ekonomi tersebut, kita bisa mengetahui bahwa konsep dasar ilmu ekonomi sebenarnya berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu kegiatan ekonomi, prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan tindakan ekonomi. Dalam hal ini, saya menganalisis sebuah online shop Finuri di Raya Proyek Bengkok Brondong Lamongan, RT 1 RW 1. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Untuk perbedaan sistem ekonomi Islam, yang pertama yaitu menangani masalah dengan menentukan prioritas. Yang kedua, pilihan alternatif kebutuhan dituntun dengan nilai Islam. Nah, untuk ekonomi konvensional, yang pertama yaitu menangani masalah dengan sesuai kebutuhan individu. Yang kedua, pilihan alternatif kebutuhan dituntun dengan keinginan individu juga. Terdapat perbedaan yang paling mendasar, salah satunya yaitu perbedaan prinsip. Jika ekonomi konvensional berprinsip pada konsep scarcity, sedangkan ekonomi Islam berprinsip pada goal-oriented discipline. Konsep scarcity adalah konsep yang menekankan pada mempelajari perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan. Dengan kata lain, konsep ini membebaskan seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara maksimal untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan goal-oriented discipline lebih luas lagi, jika di sana tidak hanya mempelajari cara mengalokasikan sumber daya secara maksimal, tetapi juga mempelajari tujuan di dunia dan di akhirat tentunya. Selanjutnya yaitu ada prinsip umum ekonomi Islam. Nah, yang pertama, keimanan. Yang kedua, memberikan manfaat. Yang ketiga, sumber daya manusia. Keempat, harta. Dan yang terakhir yaitu adil. Nah, 5 hal inilah yang dipegang teguh dalam prinsip Islam. Misal bila saya tarik contoh, salah satu prinsip yaitu prinsip adil yang mana mengedepankan keadilan antara lain yaitu online shop dan konsumen sama-sama memiliki keuntungan dalam proses jual beli tersebut. Nah, selanjutnya yaitu konsep teori permintaan dan penawaran. Dalam hal permintaan online shop Finuri, terdapat teori permintaan dan penawaran dalam setiap transaksi jual beli. Jika memang produk barang tersebut masih baru atau dalam artian belum banyak yang menjual di pasaran, maka harganya terbilang cukup tinggi. Tetapi bila barang tersebut stok lama, maka harga yang diturunkan lebih murah. Online shop Finuri menggunakan sistem pre-order selama 1 minggu. Selanjutnya yaitu ada elastisitas. Elastisitas dibagi dua yaitu yang pertama elastisitas permintaan. Pihak dari online shop ini selalu menjaga kualitas barang untuk menjaga kepercayaan customer agar tidak mengecewakan dan terus berlangganan. Online shop Finuri juga tidak mengambil keuntungan yang besar sehingga harga terjangkau. Konsumen dari Finuri sebagian besar wanita dikarenakan memang online shop ini lebih banyak menyediakan barang-barang yang dibutuhkan wanita, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, yang kedua yaitu elastisitas penawaran. Online shop Finuri menyediakan berbagai kebutuhan bagi kaum wanita dan terbilang lengkap. Mereka juga memiliki reward dan promo, hal itulah yang menjadi daya tarik bagi para customer yang berlangganan di Finuri tersebut. Yang terakhir yaitu teori perilaku konsumen.
Menurut Coulter dan Keller tahun 2008, keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan segala keinginan mereka. Contoh, perilaku konsumen adalah ketika seorang ingin membeli barang, ada beberapa hal yang bisa mereka jadikan prioritas dalam transaksi tersebut. Teori ini juga memperkenalkan kita kepada beberapa jenis konsumen yang berbeda. Jika mereka memperhatikan mutu atau kualitas produk, maka konsumen tersebut cenderung tidak mempermasalahkan nominal yang dibanderol demi mendapatkan kualitas barang yang baik. Sebaliknya, jika seorang konsumen lain yang sangat memperhatikan harga, maka mereka cenderung akan memilih produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Kualitas barang yang sedikit kurang baik tidak akan menjadi masalah selama bahan tersebut masih layak untuk digunakan. Sekian presentasi saya Konita Aza, mohon undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.